Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Rina di sini di Sejarah Indonesia kelas 11 MIPA dan IPS. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai istilah-istilah ya. Nah, mengenai seperti kolonialisme, imperialisme, merkantilisme. Nah, itu yang munculnya ide-ide seperti itu yang akhirnya mereka melakukan penjelajahan ke daerah timur, khususnya ke Indonesia. Nah, kemarin juga kita membahas mengenai latar belakangnya secara khususnya, ya salah satunya karena adanya rempah-rempah. Nah, oke, sudah tahu rempah-rempah kan? Seperti cengkeh, kayu manis, kapua laga, nah dan banyak lagi. Oke, sekarang kita membahas mengenai negaranya yang datang ke Indonesia. Kita awali dengan Portugis dan Spanyol. Nah, Portugis di sini sama Spanyol itu sebenarnya ada misi untuk menyebarkan agama, yaitu adalah gospel. Nah, masih ingat kan semboyan Prigi? Oke, salah satunya itu adalah gospel. Misinya itu menyebarkan agama Nasrani. Nah, karena Spanyol sama Portugis ini adanya suatu perselisihan karena jalur tadi ya. Lalu kemudian Paulus atau seorang pendeta membuat sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Nah, untuk menghindari pertikaian antara Portugis dan Spanyol. Nah, di mana nanti Portugis tersebut itu melalui jalur timur, sedangkan Spanyol itu melewati jalur barat. Nah, nanti adanya suatu perjalanan yang dimana lebih duluan Portugis datang ke Indonesia karena dia melewati daerah timur yang memudahkan untuk lebih cepat sampai ke Indonesia itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya yang pertama kita bahas mengenai Portugis dan tokoh-tokohnya yang berhasil melintasi daerah timur, yaitu yang pertama adalah Bartolomeus Dias. Nah, dia itu cuma sampai ke Tanjung Harapan. Lalu dia kembali lagi ke Portugis karena kapalnya yang pecah. Kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Nah, di mana Vasco da Gama itu cuma sampai ke gua India. Karena dia mengira di India itu adalah pusatnya rempah-rempah. Karena kan mereka awalnya translate itu atau misalnya mendapatkan rempah-rempah tersebut dikabarkan dari India. Nah, ternyata dia tidak mendapatkan sumber rempah-rempah tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Alfonso de Berbercu. Nah, itu yang dimana sampai ke Malaka pada tahun 1511. Nah, ternyata di situ terjadi bukan pertikaiannya, dimana di situ sangat fanatik dengan agama Islam. Nah, jadi mereka tidak diterima ya, datangnya cuma sebentar, lalu dia kan langsung menyatakan bahwa ingin menyebarkan agama Nasrani, lalu ditolak. Nah, akhirnya Alfonso tersebut melanjutkan ke daerah Maluku. Nah, di mana di situ di daerah Maluku pada tahun 1512 diterima dengan baik. Nah, kemudian Spanyol, tokoh-tokohnya seperti Christopher Columbus. Kalau kalian biasanya nonton film-film dari barat, itu sering ada namanya, kalau nggak di akhir ada di awal, Columbus ya. Itu sebenarnya penemu dari benua Amerika.
Jadi Christopher Columbus itu cuma sampai di sana. Nah, karena melihat benuanya yang begitu menarik menurut dia, jadi dia tidak melanjutkan perjalanan mencari rempah-rempah, tapi dia singgah di sana. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan, tapi ternyata dia cuma sampai Atlantik dan Pasifik, dia tak menemukan. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Sebastian de Elcano. Nah, ini yang berhasil ke daerah Maluku pada tahun 1521 dan menemukan rempah-rempah yang melimpah. Nah, sekian sampai di sini dulu pembahas mengenai dua negara yang berhasil menuju Indonesia untuk mencari rempah-rempah tadi, dan selain itu dia juga ingin menyebarkan agama Nasrani. Dan itu salah satunya mengapa di Maluku sampai sekarang masih banyak mayoritas beragama Nasrani dibandingkan dengan Islam, karena duluan agama Nasrani itu yang masuk, jadi mereka sudah fanatik ya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe ya channel YouTube Ibu mengenai pembelajaran sejarah. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar atau langsung di kelas nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.